acara The CK7 Voice. Hari ini merupakan final The CK7 Voice. Kita akan menentukan pemenang tahun ini. Sebelum menyaksikan, seperti biasanya, seluruh pemirsa diharapkan menyiapkan diri untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Yang pertama, menggunakan pakaian yang rapi dan yang sopan. Dan yang kedua, ibadah tidak sambil makan atau minum atau sambil bermain. Yang ketiga, memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, maka baiknya kita berdoa bersama-sama, kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kalau sebentar kami ingin memulai ibadah kami, kiranya Tuhan yang berkati dan sertai, supaya ibadah dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom teman-teman, mari kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Oke, Vina, kamu sudah banyak sekali kemajuan dalam bernyanyi. Saya sebagai mentor kamu merasa sangat bangga melihat kemajuan kamu, Vina. Saya yakin kamu udah siap untuk masuk ke Grand Final The CK7 Voice besok. Kak Nelly, makasih banget ya udah melatih aku dengan sabar selama 2 minggu ini. Tapi aku ngerasa waktu 2 minggu itu belum cukup untuk aku bisa memperbaiki teknik bernyanyi aku. Aku takut besok bisa gak ya aku memberikan yang terbaik? Bisa gak ya aku bawa pulang piala The CK7 Voice? Aku pengen banget kasih piala itu kepada kedua orang tua aku. Aku pengen membanggakan mereka dengan talentaku bernyanyi. Loh, kok kamu jadi nggak yakin gitu sih? Padahal saya itu justru sudah yakin kamu bisa memberikan yang terbaik loh besok. Karena kamu sudah siapkan latihan ini sungguh-sungguh. Karena itu, lebih baik sekarang menurut saya kamu berdoa saja, Vina. Kamu minta penyertaan dari Tuhan, supaya Tuhan memberikan damai sejahtera dalam hati kamu ya. Karena saya yakin kamu pasti bisa. Iya ya, kenapa aku jadi gak beriman kayak gini? Aku mau untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Nah gitu dong. Oh iya Vina,
Sebelum kamu pulang, saya mau kasih lihat rekaman The CK7 Boys tahun lalu supaya kamu juga bisa belajar dari mereka ya. Shalom adik-adik semua. Yuk kita mau memuji Tuhan hari ini. Sama-sama kita bangkit berdiri dan kita mau katakan, Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yuk sama-sama kita mau bertepuk tangan. Ingin lebih semangat ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yuk kita mau angkat tangan semuanya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sorakan haleluya. Mari adik-adik, saat ini waktunya kita untuk menyembah Tuhan. Siapkan hatimu, siapkan sikapmu yang terbaik untuk Tuhan. Rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku
kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sangat baik dalam hidup setiap kami ya Tuhan. Kaulah dambaan hati kami. Saat ini adik-adik, mari lipat tanganmu, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah segala pujian kami, penyembahan kami hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kalau sebentar Tuhan, kami mau dengarkan firman Tuhan. Biarlah Kau yang pimpin setiap kami, dan biarlah kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami bisa lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin. Caca, tadi performance kamu keren banget. Iya dong. Vin, tadi kamu aku dengar kok suaranya kayak agak fals gitu sih. Kayak kurang power gitu loh. Kamu latihan gak sih? Kalau aku sih gak usah latihan, dia udah bagus suaranya. Aku yakin banget aku bakalan bawa pulang piala The CK7 Voice hari ini. Jadi orang tuh harus beriman. Kalau kamu gimana, Vin? Kamu yakin gak bisa jadi pemenangnya hari ini? Kalau aku mau berserah aja sama Tuhan. Selama ini juga kan aku sudah berlatih dengan sungguh-sungguh. Dan tadi waktu di atas panggung pun juga aku merasa aku sudah memberikan yang terbaik. Cak, mereka lagi mau umumin pemenang The CK7 Voice 2021. Wis asal ya, Cak. Ya, bismillah ya jadi pemenangnya hari ini. Shalom adik-adik, kini saatnya yang paling ditunggu-tunggu. Siapakah yang akan membawa pulang piala The CK7 Voice 2021? Apakah Caca atau Vina? Mereka berdua memiliki teknik dan suara yang sangat bagus. Bahkan sampai juri-juri pun sulit membuat keputusan. Baiklah, sambil menunggu keputusan dari juri, kakak akan membawakan ayat hafalan pada minggu ini. Ayat hafalan diambil dari 1 Timotius 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. 1 Timotius 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Hasil keputusan dari juri sudah kakak terima. Hadiah untuk pemenang The CK7 Voice 2021 adalah kontrak dengan perusahaan rekaman terkemuka. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, pemenang dari The CK7 Voice 2021 adalah Vina. Selamat ya Vina. Wah, selamat ya Vina. Jujur, bagi saya sangat sulit loh memutuskan siapa yang menjadi pemenang dari The CK7 Voice 2021 ini. Kalian berdua memiliki talenta bernyanyi yang sangat baik. Dua-duanya sangat baik. Tetapi alasan saya akhirnya memutuskan Vina sebagai juaranya adalah karena saya melihat Vina memiliki karakter yang baik. Sikap kamu di panggung maupun di luar panggung sama bagusnya. Semua laporan itu saya dapatkan dari mentor kamu.
Makanya kamu layak membawa pulang piala itu. Selamat ya. Vina, selamat ya. Kamu udah jadi pemenangnya. Kamu memang pantas untuk menang hari ini. Ngomong-ngomong, sorry ya, aku disangin kamu waktu audisi tadi. Habis aku takut kalau kamu bakalan ngurus audisi dan aku enggak. Maafkan aku ya. Maafkan aku juga kalau aku tadi udah kritik suara kamu. Semua yang aku ngomongin tadi itu cuma untuk nakutin kamu doang. Padahal aku yang takut dan gak yakin sama suara aku sendiri. Nggak apa-apa, Ca. Aku udah maafin kamu. Tapi sebenarnya yang paling penting, kamu harus percaya dengan kemampuan kamu. Kan kamu selama ini juga sudah berlatih dengan baik. Dan jangan lupa untuk menyerahkan segala sesuatunya pada Tuhan. Shalom adik-adik, kalian sudah nonton kan bahwa Vina berhasil menang dalam acara The CK7 Voice karena Vina beriman sama Tuhan Yesus. Beriman itu apa sih? Dalam Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Lalu, apa kaitannya beriman dengan cerita Vina tadi ya? Pada awalnya, Vina tidak percaya bahwa ia dapat memenangkan kompetisi ini. Namun, berkat mentor Kelly yang menanamkan rasa percaya diri ke dalam Vina, Vina berhasil percaya diri dan yakin dapat memenangkan lomba tersebut. Lalu, Vina giat berlatih, berdoa, dan percaya bahwa ia dapat memenangkan kompetisi tersebut walaupun banyak teman-teman Vina yang lebih bagus. Ketika Vina percaya bahwa ia dapat memenangkan kompetisi ini walaupun hasilnya belum keluar, Vina sudah beriman. Namun adik-adik, iman tanpa perbuatan adalah hal yang sia-sia. Oleh karena itu, Vina terus berlatih dan mempersiapkan yang terbaik, serta berdoa kepada Tuhan dan percaya sama Tuhan. Nah adik-adik, hari ini Kak Alda mau cerita tentang seorang bapak yang diberi julukan Bapak Orang Beriman. Siapakah dia? Dia adalah Bapak Abraham. Kenapa ya Bapak Abraham diberi julukan Bapak Orang Beriman? Nah, dalam Alkitab, kisah perjalanan Bapak Abraham menunjukkan betapa berimannya Bapak Abraham kepada Tuhan. Kisah pertama diambil dalam Kejadian pasal 12, di mana Allah memanggil Abram. Abram adalah nama sebelum menjadi Abraham. Berikut kisahnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Setelah itu, Abraham mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Ia berangkat dari Haran bersama keluarga besarnya, tanpa membantah maupun mengeluh. Ia percaya bahwa Tuhan akan menyertai dia. Dan betul terbukti bahwa Tuhan menyertai dia dan memberkati dia menjadi orang yang sangat kaya raya. Kisah kedua diambil dalam Kejadian pasal 15 sampai 17. Ketika Abraham dijanjikan Tuhan diberikan keturunan. "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa.
hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Wah, bagi manusia ini adalah hal yang mustahil. Bagaimana mungkin usia Abraham yang saat itu sudah tua serta istrinya bisa menghasilkan keturunan? Namun, Abraham percaya kepada janji Tuhan, dan Abraham dan istrinya melahirkan anak yang diberi nama Ishak ketika Abraham usianya 100 tahun. Kisah ketiga diambil dalam Kejadian pasal 22. Ketika Abraham diuji imannya. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana, sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Wah, bayangkan adik-adik, ketika Abraham baru mendapatkan keturunan pada masa tuanya, namun harus diserahkan menjadi korban bakaran. Namun, Abraham tidak marah, Abraham juga tidak protes. Dengan iman, ia membawa Ishak keesokan harinya ke atas gunung. Namun, setelah Allah berhasil menguji iman Abraham, Allah segera menggantikan Ishak dengan seekor domba. Dalam peristiwa ini, Allah menguji iman Abraham. Apakah Abraham sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan? Dan terbukti bahwa Abraham memiliki iman yang besar kepada Tuhan. Iman dan tindakan Abraham ini menunjukkan kepercayaan dan ketaatannya kepada Tuhan. Adik-adik juga mau kan hidupnya seperti Abraham yang memiliki iman percaya dan hidupnya boleh berhasil karena beriman kepada Tuhan. Ayo adik-adik sama-sama kita perkatakan ya. Aku mau beriman dalam keadaan apapun, agar aku dapat menjadi teladan. Kita ulangin ya. Aku mau beriman dalam keadaan apapun, agar aku dapat menjadi teladan. Lalu apa yang harus kita lakukan agar hidup kita dapat seperti Abraham? Yang pertama, percaya kepada janji Tuhan walaupun kita belum menerimanya. Yang kedua adalah rajin membaca firman Tuhan agar kita mengetahui janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga adalah taat dan setia mengikut Tuhan apapun keadaannya. Nah, kakak percaya dengan bantuan Roh Kudus kita dapat memiliki iman percaya dan menjadi teladan bagi orang di sekitar kita. Ayo adik-adik, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang telah Engkau berikan. Hari ini kami belajar dari sosok Abraham. Tuhan, ajar kami agar kami dapat memiliki iman percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menjadi teladan bagi banyak orang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, pasti adik-adik hari ini setelah mendengarkan firman Tuhan minggu ini ya. Sekarang saatnya kita akan masuk ke dalam Bible Quiz. Yeay! Kakak akan mulai dari kelas Rita Blessing, dari kelas 0 sampai dengan kelas 1 SD. Kita akan mulai dengan pertanyaan pertama. Siap-siap ya adik-adik. Pertanyaan pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang A. Besar, B. Kecil.
Ya, betul sekali. Jawabannya adalah A, besar. Sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan nomor 2. Pada umur 99 tahun, Tuhan membuat perjanjian dengan Abram tentang keturunannya. Dan Tuhan juga menggantikan nama Abram menjadi A, Ibrahim, B, Abraham. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah B, Abraham. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Binatang apa yang Tuhan sediakan menggantikan Ishak untuk korban kepada Tuhan? A, domba, B, kambing. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah A, domba. Nah, pasti kakak percaya adik-adik bisa menjawab semua pertanyaan kuis hari ini kan? Good, adik-adik sangat hebat sekali. Sekarang kakak akan melanjutkan kuis kita untuk kelas besar, yaitu kelas sekolah minggu besar dari kelas 2 SD sampai dengan kelas 6 SD. Siap semuanya adik-adik? Oke, kita akan mulai dengan pertanyaan pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan A, mendapat berkat, B, mendapat keselamatan, C, mendapat umur panjang. Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah A, yaitu mendapat berkat. Sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan nomor 2. Seperti apa keturunan yang dijanjikan Allah kepada Abraham? A, seperti gunung-gunung dan sungai-sungai. B, seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. C, seperti air di lautan dan pasir di padang gurun. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah B, seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Sekarang kita akan lanjut pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan nomor 3 adalah, dalam kitab manakah tertulis janji Tuhan tentang ahli waris Abraham dan keturunannya? A, Keluaran 14 ayat 1-24. B, Imamat 22 ayat 1-19. C, Kejadian 15 ayat 1 sampai dengan 21. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah C, Kejadian 15 ayat 1 sampai dengan 21. Sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan nomor 4. Siap-siap? Tuhan Allah menguji iman Abraham dengan mempersembahkan putranya. Siapakah nama putra Abraham? A, Ismail, B, Ishak, C, Daud. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah B, Ishak. Pertanyaan terakhir dari kuis kita hari ini. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk menjadi teladan dalam A, perkataan, B, iman atau taat dan percaya, C, pengharapan. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah iman atau taat dan percaya. Yeay, gimana adik-adik? Kuis hari ini pasti adik bisa menjawabnya dengan baik dan benar kan? Kakak percaya minggu depan adik-adik harus mendengarkan firman Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi supaya dapat menjawab kuis dengan benar. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom buat adik-adik yang ingin bertemu dengan teman-teman dan juga kakak-kakak sekolah minggu. Mari bergabung dalam acara Reconnected yang diadakan melalui aplikasi Zoom. Di sini kita akan membahas firman Tuhan yang ada di ibadah anak online secara bersama-sama, sehingga kita bisa bertumbuh dalam Tuhan. Acara ini akan diadakan setiap hari Minggu pukul 2 siang. Adik-adik dapat menghubungi Kaneta untuk informasi lebih lanjut ya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Hai teman-teman, ibadah hari ini sudah selesai. Mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami mau dengan sukacita menerima dan melakukan firman-Mu. Berkatilah kakak-kakak dan teman-teman yang sudah melayani hari ini. Kami juga
juga berdoa untuk Indonesia bebas dari corona, tidak ada lagi yang kekurangan, semua diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Joko Widodo dan Bang Ma'ruf, amin. Tuhan Yesus yang beri hikmat dan kesehatan senantiasa, Engkau yang melindungi Presiden dan Wakil Presiden, serta seluruh pemerintahan, agar dipenuhi roh Tuhan dan dapat memimpin Indonesia dengan adil dan sejahtera. Berkati juga Opa Niko dan Opa Yanto, Tuhan Yesus berikan hikmat, kesehatan, dan perlindungan atas pelayanannya dan keluarganya. Bisa terus menuntun kami, taat, dan sesuai yang Tuhan Yesus mau. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk tim tenaga medis agar senantiasa dilindungi Tuhan dan diberi kesehatan oleh Tuhan. Berilah mereka hikmat dan kesabaran saat merawat setiap pasien. Beri mereka juga mukjizat kesembuhan-Mu agar menyertai senantiasa. Berkati juga teman-teman kami yang sedang sakit. Berilah mereka kesembuhan. Kami percaya Engkaulah yang bisa memberi kesehatan dan kekuatan kepada teman-teman kami yang sedang sakit. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu, semua yang sakit dapat disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sekarang kami naikkan doa ini kepadamu. Amin. Shalom anak-anak. Nah, apa yang sudah kalian belajar hari ini? Hari ini kita belajar bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Dan di mana kita bisa temukan janji Tuhan itu? Kita bisa temukan di dalam Alkitab. Itu sebabnya kita harus rajin dan rutin membaca Alkitab, ya. Dan kalau kita percaya bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin, kita harus menjadi pelaku firman dan harus mengikuti perintah Tuhan. Nah, sekarang kita siapkan hati kita dan angkat kedua tangan kalian untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami telah belajar bahwa janji-Mu ya dan amin. Hamba-Mu berdoa bagi anak-anak-Mu yang setia Tuhan. Kiranya berkat-Mu turun atas mereka. Engkau pimpin mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau bawa mereka naik untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Dan berikan mereka kecerdasan 10 kali lipat daripada anak-anak dunia Tuhan. Kami percaya bahwa anak-anak-Mu ini akan dipakai dengan luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.